Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti. Episode 1. Pengantin pengganti. Kau wanita yang baik menurut kedua orang tuaku. Davin tertawa lepas ketika kalimat itu keluar dari mulutnya. Kau wanita terbaik. Menurutnya, kau wanita polos yang suci, tidak sama seperti wanita lain. Tata mata pria itu seakan ingin menghabisi wanita muda dan berparas cantik di depannya. Davin mengingat bagaimana mama dan papanya membujuknya agar mau menikah dengan Hana. Gadis polos nan dinilai baik oleh kedua orang tuanya. Wanita muda itu hanya diam tanpa mampu berkata apa-apa. Air matanya menetes dengan sendirinya. Hana sangat takut ketika pria itu menatapnya. Tatapan mata pria itu seakan mampu mengeluarkan jantungnya dari tempatnya. Ingin rasanya Hana menjawab ucapan pria itu, namun saat ini tidak ada satu kata pun yang bisa terucap. Tangan pria itu memegang pipinya dengan keras, sehingga ia tidak dapat berkata apa-apa. Apa yang membuat papa dan mamaku mengatakan kau cantik? Kau tahu, kau bukanlah wanita tipeku. Berlian, kau tahu nama itu? Seorang artis terkenal yang cantik dan seksi. Seperti itu yang aku suka, bukan wanita seperti kau. Davin memandang tubuh polos wanita yang baru saja menjadi istrinya dari atas hingga ke bawah. Tangannya yang sangat keras menggenggam benda berbentuk bulat milik wanita yang baru saja menjadi istrinya. Ini sangat tidak menggoda. Davin mencubit keras bagian puncak benda berbentuk gunung tersebut. Hana hanya menangis ketika suaminya menggenggam bagian dadanya dengan sangat kuat. Ini untuk pertama kalinya bagian miliknya disentuh oleh pria. Dengan sangat kasar pria itu meremasnya tanpa ada perasaan dan mencubit keras bagian atasnya. Tidak hanya di sekujur tubuhnya yang terasa amat sakit, namun juga hatinya. Hati ini terasa sangat sakit, bagai ditusuk oleh jarum. Begitu amat pedih. Bagaimana mungkin pria baru saja menikahinya itu dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukanlah wanita yang diinginkannya. Bahkan pria itu dengan sangat nyata membandingkan dirinya dengan wanita lain yang tidak lain adalah kakak tirinya sendiri. Ia tidak mengerti mengapa kakak tirinya itu pergi di saat hari pernikahannya yang sudah hitungan hari, hingga dirinya yang harus mengganti kakak tirinya seperti ini. Hana diam sejenak. Wajar rasanya bila pria itu menyebutnya hanya wanita pengganti. Hana tahu bahwa dirinya hanya pengganti saja. Wajah cantik milik Hana kini sudah terlihat sangat pucat dan ketakutan. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh suaminya. Hanya untayan doa yang terus diucap di dalam hatinya. Hana tidak ada hentinya berdoa agar pria itu mau mengasihaninya dan mengakhiri ini semua. Saat masuk ke kamar hotel yang sudah disiapkan untuk mereka, sikap manis suaminya di depan para tamu undangan dan kedua mertuanya hilang seketika. Sekarang, suaminya terlihat sangat menakutkan baginya. Hana tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua tangannya diikat ke depan dengan menggunakan dasi yang tadi dipakai Davin. Gaun pengantin yang tadi dipakainya sudah terjatuh di lantai dengan bentuk sudah rusak parah. Suaminya dengan sengaja menggunting gaun warna putih itu. Seharusnya gaun itu menjadi gaun kesayangan Hana yang akan diabadikannya. Meskipun pria itu sudah menjadi suaminya, Hana tetap saja sangat malu ketika suaminya menatap tubuh polosnya. Kau tidak sebanding dengannya. Kau tahu bahwa aku sangat mencintainya. Namun apa yang dilakukan oleh kakakmu membuat aku muak. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Dia sudah menghancurkan harga diriku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Selagi dia tidak kembali, jangan berharap kau bisa terbebas dariku. Kau tahu, aku menikah denganmu karena keterpaksaan saja. Davin tersenyum mengejek Hana. Mas, sakit mas. Ampun mas. Hana merintih kesakitan saat tangan pria itu sangat keras menarik rambutnya. Saat ini, kepalanya mendongak ke langit kamar yang berwarna putih. Hana sungguh tidak tahan merasakan sakit di kulit kepalanya. Aku akan melakukan seperti ini setiap saat. Aku akan membuat kau menyesal menjadi istriku. Kau orang biasa yang berharap bisa hidup senang dan bergelimang harta. Bila menikah denganku,
Benar seperti itu. Pria itu tersenyum memandang rendah istrinya. Enggak mas, itu enggak benar. Hana mata tuduhan pria tersebut. Setelah papanya meninggal, semua harta milik papanya diambil oleh mama tirinya. Uang yang dimiliki oleh papanya dihabiskan oleh mama tirinya untuk menaikkan nama berlian Cassandra menjadi seorang artis. Tidak mengaku, David semakin menarik keras rambut istrinya hingga terdengar suara hentakan dari rambut istrinya. Kau akan rasakan akibatnya. Kau akan merasa neraka di dunia. David tertawa dengan sangat keras tepat di daun telinga istrinya. Tangannya dengan sangat keras menarik rambut panjang istrinya. Maafkan aku sungguh tidak tahu mengapa Kak Berlian pergi, jawab Hana. Kepalanya terasa begitu sangat sakit dan pusing. Jangan berpura-pura polos, David tertawa lepas. Aku ingin melihat seperti apa sucinya dirimu. Bila ternyata kau sudah tidak dalam kondisi buka segel, besok pagi aku akan mempermalukanmu. David tertawa lepas. Pria itu melepaskan tangannya di rambut istrinya. Dan sangat kasar, David mendorong tubuh istrinya hingga terjatuh ke lantai. Tulang ekor Hana terasa sangat sakit ketika suaminya mendorong tubuhnya dengan sangat kuat. Mas, Hana mohon, jangan lakukan ini. Biarkan Hana pergi, Hana berkata dengan isak tangisnya. Jangan harap, David tersenyum dengan sudut bibirnya terangkat sebelah. Kaki pria itu berada di atas punggung istrinya, hingga tubuh wanita yang berukuran mungil itu membungkuk ke depan. Ia menekankan kuat punggung istrinya dan mutar-mutar telapak kakinya yang masih memakai sepatu pantofel yang berbahan keras tersebut. Sakit mas, bagi Hana tidak dihiraukan suaminya. Ia meringis menahan rasa sakit ketika pria itu semakin menekan pijakannya hingga tubuhnya semakin membungkuk ke depan. Punggungnya terasa amat perih saat suaminya mutar-mutarkan telapak kakinya. Panggil aku tuan, kau wanitaku, wanita pemuasku. Orang tuaku sangat bijaksana, berikan aku wanita pemuas. Kau mainanku, wanita tawananku, mainan yang diberikan kedua orang tuaku. Kalau bukan karena ide mereka yang meminta aku menikahimu, mungkin aku tidak pernah berpikir untuk melakukan ini kepadamu. Aku tidak menduga cerita apa yang diinginkan kedua orang tuaku akan menjadi mainan untukku. Menurutku, kau tidak sama buruknya dengan kakakmu. Kalian satu keluarga yang sudah bersekongkol. Kedua orang tuaku benar-benar bijaksana memberikan aku wanita pengganti. David tertawa lepas. Pria itu tidak merasa kasihan sedikit pun dengan istrinya yang sudah merintih kesakitan. Bulu kuduknya berdiri saat mendengar perkataan suaminya. Ia hanya menangis, merasakan kepedihan di hatinya. Apa yang dikatakan oleh suaminya buat hatinya begitu sangat sakit. Malam pertama selalu dikatakan orang malam yang terindah, namun tidak untuk Hana. Wanita yang berusia 22 tahun itu harus merasakan awal dari penderitaannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.